Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahada bainana bil islam wal iman wa ja'ala ad-dunya jannatan lil kafirin wa sijnan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sepatutnya dan sepantasnya kita senantiasa mengulang-ulangi sekaligus membasahi bibir kita dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua salah satu nikmatnya yang paling berharga bagi kita, salah satu nikmatnya yang paling besar di antara sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tak lain adalah nikmatul iman. Sehingga alhamdulillah dengan nilai-nilai iman yang ada pada diri kita masing-masing, terbukti bahwa kita semua masih mampu terdorong, termotivasi. Bahkan kita semua rela meninggalkan segala aktivitas keseharian kita, lalu kita hadir di masjid kita ini satu niat dan satu tujuan. Insyaallah kita akan melaksanakan salah satu kewajiban mutlak kita selaku umat Islam, khususnya kaum laki-laki, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah, ikutan terbaik, suri teladan bagi kita, sehingga insyaallah dengan mengikuti jejak langkah beliau kita punya jaminan selamat di dunia, terlebih-lebih bahagia kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada ayat yang saya sampaikan di awal. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita senantiasa menjalin persatuan dan kesatuan. Apakah itu persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Republik Indonesia
maupun persatuan dan kesatuan kita selaku umat Islam. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, wa la tafarraku, jangan kalian bercerai-berai. Artinya kita diingatkan oleh Allah agar supaya kita bersatu. Kenapa kita perlu bersatu? Kalau kita bersatu, itu pertanda bahwa kita kuat. Kalau kita kuat, kita tidak mudah dianggap remeh, dianggap enteng, diombang-ambing oleh orang lain. Kenapa? Karena kita kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita bersatu. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita agar supaya kita senantiasa memelihara yang namanya persatuan dan kesatuan. Selaku warga negara Republik Indonesia, yang mempersatukan kita adalah dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, keyakinannya, selama mengakui Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negaranya, itu saudara kita senegara. Kalau kita bersaudara senegara, mari kita bersatu. Kalau kita bersatu, tidak mudah orang lain, negara lain menganggap enteng kita. Tidak mudah negara lain mengombang-ambing kita. Tidak mudah negara lain memecah belah kita. Kenapa? Karena kita kuat selaku warga negara Republik Indonesia. Pun sebagai umat Islam, yang mempersatukan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama syahadatnya sama dengan kita, apapun alirannya, apapun sukunya, apapun bahasanya, selama syahadatnya sama dengan kita, itu saudara kita sekeyakinan. Itu saudara kita seagama. Kalau itu saudara kita, jangan bercerai-berai, mari kita bersatu supaya kita kuat. Jangan karena perbedaan pendapat tentang teks keagamaan menjadi penyebab kita bercerai-berai, menjadi penyebab kita tidak bersatu. Ini yang tidak boleh. Hari-hari ini terindikasi sudah mulai muncul hal seperti ini. Sepertinya ada sekelompok umat Islam itu siap untuk berbeda. Padahal Islam sendiri mengajarkan kita, Allah sendiri menghendaki kita berbeda. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Seandainya Allah ingin menciptakan manusia ummatan wahidah, satu umat, tapi Allah tidak mau. Apa buktinya? Di dalam ayat ini dimulai kata lau. Kalau ada kalimat atau kata di dalam Al-Quran atau hadis Nabi diikuti dengan kata lau, menurut Bapak Menteri Agama kita sekarang mengatakan itu 99% tidak mungkin terjadi. Tadi Allah mengatakan walau sya Allah, seandainya Allah mau, tapi Allah tidak mau, makanya kita berbeda.
seluruh umat Islam harus siap menerima perbedaan. Ya, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmah. Kapan perbedaan pendapat menjadi rahmah di antara kita? Ketika kita mau rela berbeda di antara kita. Makanya kalau mau mencari jumlah 10, jangan mengatakan 5 tambah 5 berapa. Pasti jawabannya 10. Tapi justru yang kita mau pertanyakan, 10 berapa tambah berapa? Ya kalau 10 berapa tambah berapa? Bisa 9 tambah 1, 10. Bisa 8 tambah 2, 10. Bisa 5 tambah 5, 10. Bisa 3 tambah 7, 10. Ya. Bisa 6 tambah 4 juga 10. Begitu caranya kita memahami teks-teks keagamaan. Ya. Karena perbedaan pendapat itu merupakan keniscayaan, itu adalah sunnatullah. Tidak bisa kita tolak. Karena Al-Quran sendiri mengarahkan kita untuk berbeda pendapat. Mari kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada 30 juz, sekian surah dan sekian ayat, bahkan sekian huruf. Di dalam Al-Quran itu tidak semuanya ayat Al-Quran itu kata idalalahnya jelas petunjuknya. Ya, artinya kalau jelas petunjuknya berarti tidak ada lapangan untuk berbeda pendapat. Ya, seperti tentang ketauhidan, tidak bisa kita berbeda pendapat di situ. Harus kita sepakat semua umat Islam, Allah itu satu, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya ayat-ayat qat'i. Tapi kalau ayat itu selama dalalahnya zanni, tidak jelas petunjuknya, bahkan bisa memiliki makna lebih dari satu, di sinilah tempatnya kita berbeda pendapat. Bisa saja Pak, jangan kita demam dengan perbedaan pendapat. Ya. Seperti ayat yang terkait masalah iddah bagi wanita janda. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya, hendaklah mereka menunggu masa iddahnya thalathata quru. Kalimat quru ini termasuk ayat-ayat zanni dalalahnya. Karena ternyata tidak satu pemahamannya, pengertiannya. Makanya para ulama kita berbeda. Seperti antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan kalimat thalathata quru adalah 3 kali haid. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan thalathata quru 3 kali suci. Semuanya benar Pak, tidak ada yang salah. Iya, satu ayat yang dibahas, beda cara memahaminya. Otomatis beliau itu berbeda pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Ya. Ketika kita berbicara tentang tata cara wudu, khususnya ketika menyapu, ada perintah menyapu kepala ketika duduk, Allah menyatakan wamsahu biruusikum. Kalau kamu berwudu, salah satu yang wajib kau sapu adalah kepalamu. Sapulah kepalamu. Imam Malik memahami bahwa perintah ini menunjukkan bahwa kita harus sapu seluruh kepala. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan yang dimaksud kepala ada semua yang ditumbuhi rambut.
Makanya jangan heran kalau Imam Syafi'i berwudu menyapu kepalanya, disapu seluruhnya. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Justru yang dimaksud ayat ini hanya sebahagian. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memahami ayat ini khususnya kalimat biru'usikum. Menurut Imam Syafi'i huruf ba pada kalimat biru'usikum menunjukkan litab'idiyah, hanya sebahagian saja, bukan seluruhnya. Makanya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda Pak caranya berwudu. Nah, ini hal-hal seperti ini kita harus legowo menerima perbedaan pendapat. Kalau kita mau mengatakan siapa yang salah, ya tidak ada yang salah, semuanya benar. Karena mereka punya dasar, karena mereka punya landasan. Ya. Padahal antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, antara murid dengan guru. Karena Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Ya. Tapi tidak pernah Imam Malik mengatakan, Syafi'i tidak boleh kau berbeda pendapat dengan saya. Kau muridku. Kau pernah belajar di hadapan saya. Tidak pernah, Pak. Mereka rela berbeda pendapat. Ya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh para imam mazhab kita yang 4 itu. Mereka saling berbeda pendapat pada suatu masalah, tapi mereka saling menghargai, mereka saling menghormati selama mereka punya landasan, selama mereka punya dalil. Inilah yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmah. Jadi tidak boleh terjadi ada di antara kita umat Islam yang mau mengklaim kemararan. Semua yang tidak sepaham dengan mereka itu salah. Semua yang tidak sama yang mereka jalankan itu, yang mereka pahami itu bid'ah dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Jangan anggap enteng kata-kata bid'ah, Pak. Bid'ah itu sudah pasti tempatnya neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu kata Nabi. Ya, itu neraka, Pak. Jadi kalau seakan-akan kita kalau tidak mengklaim saudara kita seperti itu, ya sepertinya kita mengatakan kau nanti masuk neraka. Padahal itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar agama itu kita tidak bisa memakai kacamata kuda. Hanya ke depan saya yang dilihat, tanpa menghiraukan siapa yang di samping kiri kanannya dan sebagainya. Ya banyak pendapat, Pak. Ya. Ya, para ulama kita berpendapat tentang ziarah kubur. Ya, kan ada hadis yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu diharamkan oleh Nabi, kan? Tapi hadis ini dikeluarkan, diucapkan oleh Nabi pada saat di Mekah. Kenapa Nabi mengatakan itu tidak boleh diharamkan ziarah kubur? Karena di Mekah itu akidahnya umat Islam pasarasi itu masih rapuh, belum mantap akidahnya. Dikhawatirkan kalau dia ziarah kubur justru bukan mendoakan orang yang meninggal dunia, justru bukan menjadi pelajaran terhadap dirinya. Karena Nabi mengatakan kafal bil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu kau jadikan sebagai juru nasihat bagi dirimu. Ya itu, kalau kita ziarah subuh itu doakan dan kembalikan kepada kita bahwa suatu ketika yang saya tidak tahu kapan, di mana, penyebabnya apa, pasti saya akan meninggal seperti orang yang ada di dalam kuburan ini. Itu semestinya. Di Mekah dilarang oleh Nabi karena akidahnya umat Islam belum mantap. Ya. Tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, justru dianjurkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Akidahnya umat Islam sudah bagus dan sudah mantap, sudah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Nabi menganjurkan ziarah kubur. Tujuannya mendoakan orang yang telah meninggal dunia, yang kedua menjadi pelajaran terhadap dirinya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang sering menyebabkan kita ya berbantahan, bahkan saling membelakangi di antara kita umat Islam ini, yang tidak boleh terjadi. Karena kapan itu terjadi, pasti persatuan dan kesatuan kita bisa rapuh, Pak. Kalau persatuan dan kesatuan kita rapuh, berarti kita lemah. Kalau kita lemah, gampang kita diombang-ambing oleh mereka, oleh orang lain. Ya. Makanya
Saya katakan tadi, perbedaan pendapat itu merupakan sunnatullah. Kita harus legowo menerima perbedaan pendapat. Yang penting mereka orang itu punya landasan, punya dalil, punya alasan. Mari kita terima. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Karena kenapa? Al-Quran sendiri mengarahkan kita untuk berbeda pendapat. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang kata iyudolala jelas pemahamannya, jelas maknanya, tidak perlu kita berbeda paham, berbeda pendapat di situ. Tapi ada ayat yang zaniyud dalala samar-samar pemahamannya, tidak jelas, bisa mempunyai makna lebih dari satu. Ya, kalau di yang zaniyud dalalahnya itu, ya berpeluang kita beda pendapat. Ya, tergantung pendekatannya atau metode istinbat hukumnya bagi mereka yang berijtihad. Ya. Dan bahkan para ulama kita mengatakan antara ayat yang kata iyud zalala dan zaniyun dalala lebih banyak ya zanni yang samar-samar pemahamannya ketimbang yang jelas pemahamannya. Jadi memang perbedaan pendapat itu berpeluang di antara kita. Cuma sekali lagi bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berbeda pendapat, tetap kita harus kelihatan satu, kita saling menghormati, kita saling menghargai, karena jalan di Makassar bukan satu-satunya lewat Sumpal Labu. Bisa mutar ke Sinjai terus ke Jeneponto sana sampai di Makassar. Bisa juga mutar ke Wajo, Sidrap, baru Parepare tembus ke Makassar. Kita ketemu di Makassar, Pak. Ya seperti itu kita harus memperlakukan yang namanya perbedaan pendapat. Kita harus legowo, kita harus lihat berbeda pendapat. Tidak boleh kita mengklaim kebenaran, karena kebenaran mutlak itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih namanya umat manusia, ya peluang sekali kita berbeda pendapat. Nah, kalau sekali lagi kalau kita berbeda pendapat, mari kita legowo, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, supaya persatuan dan kesatuan kita selaku umat Islam bisa terbina dengan baik, sehingga kita menjadi umat yang kuat. Jadi barangkali inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada yang berbicara sendiri, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.